Merayakan kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh diharapkan menjadi momentum baru dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air, yang saat ini belum berjalan secara maksimal. Mengingat angka kasus positif saat ini menembus angka 3 juta kasus dengan jumlah kasus kematian saat ini berkisar 82,5% yang didominasi oleh COVID-19. Bahkan, hingga saat ini terjadi lonjakan signifikan kasus harian di wilayah zonasi PPKM berlevel di luar wilayah Jawa Bali. Seperti Kalimantan Utara meningkat hingga 164%, Sulawesi Barat 136%, dan Jambi mencapai 102%. Sedangkan untuk wilayah Jawa dan Bali, Satgas COVID-19 mencatat kasus harian tertinggi masih didominasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Melihat hal tersebut, pemerintah dituntut untuk sigap dalam melakukan mitigasi resiko jangka panjang berbasis data dan keilmuan. Mengingat saat ini kebijakan pemerintah belum konsisten dalam menangani COVID-19 dan kerap berubah-ubah, yang akibatnya menimbulkan keresahan di masyarakat. PPKM berlevel dianggap belum mampu menekan angka transmisi virus corona. Selain itu, kebijakan basic control, testing, tracing, dan treatment masih jauh dari batas ideal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Meski pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas testing, namun angka tersebut belum mencapai batas minimal dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Idealnya, dalam sepekan angka testing COVID-19 berada di kisaran 267.000 orang. Solusinya adalah pemerintah wajib menjaga konsistensi basic control 3T penanganan COVID-19 dengan memperbaiki pola komunikasi risiko, membuat kebijakan berdasarkan kajian keilmuan secara mendalam, hingga karantina wilayah. Kita lihat juga bahwa pelajaran dari contohnya dari India, ketika mereka kasusnya naik, mereka lakukan lockdown, artinya pembatasan maksimal. Ya, jadi harus kalau mau keras, supresinya cukup keras, lambat gitu ya. Kemudian dalam waktu mungkin 2-3 minggu saja, atau paling mantap itu mungkin 1 bulan begitu ya. Tapi betul-betul, nah itu kita mudah-mudahan bisa turun banyak. Tapi kalau masih seperti ini ya kita mungkin akan lihat lagi sih ledakannya di beberapa bulan ke depan. Selain itu, percepatan program vaksinasi nasional merupakan langkah konkret pemerintah dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 patut diapresiasi. Pendirian sentra vaksinasi massal mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses vaksinasi. Seperti diketahui bersama, selama kebijakan PPKM berlevel berlangsung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan penyertaan bukti vaksinasi COVID-19 sebagai akses melakukan mobilitas hingga mengurus berbagai administrasi seperti pembuatan data kependudukan hingga akses kartu Jakarta Pintar. Sudah untuk Eropa, Amerika ya itu sudah, bahkan Timur Tengah pun kan misalnya untuk haji masuk itu sudah dia mensyaratkan paspor vaksin, dan itu bukan hal baru. Sekali lagi dulu waktu cacar variola ya, smallpox itu juga begitu. Kemudian waktu PLAH juga begitu. Namun saat ini saat masalah cakupan, kemudian vaksinnya sendiri masih dalam masalah efikasi untuk mencegah penularan belum memadai. Kemudian juga ini kan dampaknya besar secara sosial ekonomi. Nah ini yang harus dipertimbangkan matang dan bijak. Kedepannya, diharapkan pemerintah bersama pihak terkait mampu mempertebal kebijakan penanganan COVID-19 sesuai undang-undang yang berlaku guna memutus mata rantai COVID-19. Muhammad Pamungkas, Budi Wiroutomo, DAI TV.